Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Sahat Tobing. Saya mau mengucapkan selamat memasuki masa Advent. Dan minggu ini adalah kita akan mempersiapkan diri untuk masuk masa Advent pertama di dalam tradisi tahun gereja kita. Dan kali ini saya akan menghadirkan sebuah uraian sederhana dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-36. Silahkan Bapak Ibu membacanya. Dan harus sedikit hati-hati di dalam membaca dan berusaha memahami. Karena ketika membaca ada upaya untuk memahaminya. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan agar pembaca Alkitab, khususnya nas ini, sedikit berhati-hati dan cermatlah memahami nas dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-36 tadi. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, lalu nas tadi memang dengan gaya bahasanya penulis Injil Lukas menghadirkan sebuah fenomena-fenomena alam, lalu kita juga dengan latahnya sering memberikan sebuah kesimpulan-kesimpulan bahwa gempa bumi, bencana alam, misalnya tsunami, lalu topan, lalu kadang-kadang ada yang mengatakan ada gambar Yesus di langit, dan sering kita mengambil kesimpulan bahwa itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa ini adalah gaya bahasa penulis Injil Lukas yang tidak boleh juga kita secara harafiah mengatakan bahwa jika fenomena-fenomena alam tadi yang sekarang bisa kita saksikan memperlihatkan bahwa kedatangan Tuhan akhir zaman itu akan datang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang menentukan tahunnya. Nah, sehingga kita mesti hati-hati dan cermat, saya katakan tadi. Kita selalu mengidentikan fenomena alam itu dengan peristiwa kedatangan Tuhan. Penulis Injil Lukas sebenarnya sedang menggunakan gaya bahasanya sendiri dengan melukiskan fenomena alam, jadi bukan faktual. Nah, di dalam, kalau kita membaca Alkitab, di dalam ayatnya yang ke-25 kan disebut, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, lalu kita sebagai pembaca Alkitab masa kini secara harafiah sering memaknai gaya bahasa itu sebagai fakta, sebagai yang akan terjadi, faktual. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa peristiwa-peristiwa alam itu sering kita dengan latah mengatakan akhir zaman sudah dekat. Bahkan ada banyak orang yang meramal kedatangan Tuhan itu, misalnya pernah terjadi bahwa dikatakan tahun 2000 itu adalah akhir zaman dan Tuhan akan datang.
ternyata sekarang sudah tahun 2021, belum terbukti apa yang diramal itu. Kelihatan sekali upaya manusia untuk meramal kedatangan Tuhan itu sebenarnya sedang memperlihatkan kerapuhan dan kegelisahan, ketakutan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia takut dan belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, benar penulis Lukas ini ingin mengatakan bahwa dunia ini memiliki batas waktu. Dunia ini akan berakhir. Benar penulis Injil Lukas ingin mengatakan itu. Matahari, bulan, bintang, dan penguasa dunia ini akan berakhir. Benar, penulis Injil Lukas ingin mengatakan itu. Bahkan di pasal 21 ayat 5-6, di situ dikatakan bahwa pemimpin bait Allah dan bait Allah itu menjadi target utama yang akan diruntuhkan, dilululantakkan sebelum kedatangan Tuhan. Anak manusia akan datang untuk memperbaharui itu semua, untuk mereformasi bait Allah dengan keruntuhan bait Allah dan keruntuhan pemimpin bait Allah. Memang itu dikisahkan di pasal 21 ayat 5-6. Bait Allah akan diruntuhkan pertama kali. Kedatangan Tuhan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu pasti. Pasti. Kedatangan Tuhan itu sebuah kepastian. Persoalannya adalah bagaimana kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, anak manusia itu. Itu yang jauh lebih penting. Nah, bagaimana? Yang pertama, ayat 34 dituliskan di dalam Alkitab, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pesta pora, kemabukan, itu menggambarkan upaya manusia untuk memuaskan nafsu duniawinya, ya, mengejar uang untuk memuaskan keinginan-keinginan badan jasmaninya, mulutnya, yang sebetulnya akan membuat seseorang itu lupa dengan di sekitarnya, dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemabukan akan membuat seseorang lupa. Ya, orang mabuk, namanya mabuk itu kan dia bisa lupa akan masalah dan dia lari dengan cara mabuk, sama seperti ketika seseorang kecanduan narkoba, sabu-sabu, ya, lalu dia bisa secara tidak sadar meninggalkan masalah karena dia gelisah dalam hidup ini. Seperti itu. Kecanduan, pesta pora, kemabukan, dan nafsu gila materialistik, gila harta, akan menutup matamu terhadap sekelilingmu, dan engkau akan lupa bahwa harta yang engkau tumpuk di dunia ini itu adalah kesemuan
sesaat. Dan nafsu untuk terus-menerus menumpuk harta di dunia ini membuat seseorang tidak siap untuk hidup dengan mulia pada saat kedatangan Tuhan. Karena apa? Sibuk dengan menumpuk harta. Makanya jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Itu poin pertama. Kita sibuk dan gencar menumpuk harta di dunia. Menumpuk martabat. Padahal pada saat kedatangan Tuhan itu, semua yang engkau timbun, semua yang engkau tumpukan itu dengan segera akan menghilang. Dengan sekejap impianmu itu buyar. Karena upaya menumpukan harta di dunia itu hanyalah sementara. Ketika anak manusia akan datang, maka mimpi-mimpimu itu akan buyar semuanya. Sehingga mengapa tidak kita mencoba melihat sekeliling kita? Bagaimana harta yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk membantu sesamamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Di dalam doa, setiap orang yang tertindas dan ditindas akan mendapatkan kekuatan dan terhindar dari semua yang akan terjadi. Itu dikatakan dalam gaya bahasa Injil Lukas. Dengan doa, dengan berdoa, orang yang tertindas, orang yang lemah, dan dikucilkan dari dunia ini, akan tahan berdiri di hadapan anak manusia pada saat anak manusia itu datang. Tentu pertanyaannya, mengapa tahan berdiri? Karena orang yang tertindas akan lebih kuat dari penindas. Karena segala ancaman sudah dia hadapi, dan itu membuat dia tahan terhadap ancaman-ancaman lainnya. Sudah terlatih tertindas. Umumnya penindas tidak terlatih sehingga mengakibatkan dia tidak kuat dan rapuh sekali. Orang yang tertindas akan berupaya memiliki strategi agar keluar dari si penindas. Strategi untuk bertahan pada saat ditindas, dianiaya, dan seterusnya. Berdoa itu menjadi sebuah input, sebuah kekuatan yang bisa mendukung seseorang melakukan inovasi. Karena apa? Karena makna berdoa itu tidak lagi sekedar lipat tangan dan tutup mata. Tetapi berdoa itu adalah buka tangan dan turun tangan serta buka mata. Mengapa? Karena dengan kita buka tangan, kita bisa terbuka untuk menolong sesama. Turun tangan dan buka mata. Jadi kalau berdoa itu selalu lipat tangan, tutup mata. Berdoa yang
saya coba sampaikan pada kesempatan ini adalah berdoa yang membuka tangan dan membuka mata. Sehingga dengan jelas bagi kita sebagai pendoa untuk menyaksikan dunia ini membutuhkan kehadiran saya dan saudara, membutuhkan bantuan kita. Sekaligus kita dapat menyaksikan dan melihat kedatangan anak manusia itu. Orang yang tutup mata cenderung tidak siap. Orang yang buka mata pasti siap dengan segala keberadaannya. Kita akan tahan berdiri dengan kepala tegak menyambut kedatangan anak manusia yang akan memperbaharui dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, akhirnya saya mau mengucapkan selamat memasuki masa-masa Advent dan masa Natal. Gereja diperbaharui, kita diperbaharui, dunia pun diperbaharui dengan kedatangan anak manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, salam sehat dan salam sukacita. Amin.